Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga pada pagi hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya. Jika sudah selesai berdoa, kalian harus persiapkan buku cetak tema 2 dan juga LKS tema 2. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran pertama dari tema 2 subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6 adalah IPS. Nah, IPS di sini akan membahas tentang peristiwa sejarah proklamasi. Yang pertama, pada tahun 1944, tentara Jepang mulai menderita kekalahan dalam Perang Asia Timur Raya. Kedua, pasukan sekutu semakin gencar mendesak tentara Jepang. Jepang mengajak rakyat Indonesia untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Yang ketiga, Jepang merayu bangsa Indonesia dengan memberi janji-janji kemerdekaan di kemudian hari. Keempat, pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh pemimpin Indonesia berangkat ke kota Dalat, Vietnam. Nah, ketiga tokoh tersebut adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kelima, ketiga tokoh tersebut bertemu dengan Jenderal Terauchi pada tanggal 11 Agustus 1945. Jadi ke Vietnam itu untuk bertemu dengan Jenderal Terauchi. Mereka semua membicarakan tentang rencana kemerdekaan Indonesia. Keenam, Terauchi menjanjikan kepada ketiga tokoh tersebut kemerdekaan bagi seluruh bekas wilayah jajahan Hindia Belanda. Ketujuh, Insinyur Soekarno ditunjuk sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditunjuk sebagai Wakil PPKI. Kedelapan, pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga tokoh tersebut tadi ya, ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Dr. Rajiman kembali ke Indonesia. Kesembilan, pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan kepada seluruh pasukan Jepang agar menghentikan perang dan mengakui kekalahannya. 10. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. 11. Faktor-faktor yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu ada dua. Yang pertama, karena pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Nah, bom ini menewaskan ribuan orang. Yang kedua, pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Nah, korbannya ini mencapai ribuan orang. Jadi yang pertama kota Hiroshima tanggal 6 Agustus, yang kedua kota Nagasaki tanggal 9 Agustus. Kedua kota tersebut dijatuhi bom atom. Nah, itu yang membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena sebagian besar penduduknya tewas ya. Selanjutnya ada berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, ketiga pemimpin tadi ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat baru pulang dari Dalat, Vietnam. 13. Salah seorang pemuda bernama Sultan Syahrir mengetahui berita kekalahan Jepang. 14. Ia kemudian menemui Bung Karno dan Bung Hatta.
Ia mendesak para pemimpin bangsa agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi si Sultan Syahrir ini dia menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak para pemimpin bangsa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memperoleh kepastian bahwa Jepang benar-benar telah menyerah tanpa syarat. Dengan demikian terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi sudah tidak ada yang memerintah yang menjajah di Indonesia ya. Bung Karno dan Bung Hatta juga generasi tua belum berani mengambil sikap karena khawatir akan memancing konflik dengan pihak Jepang. Nah, di bawah ini ada foto gambar Insinyur Soekarno, kemudian ada foto Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang terakhir ada foto Dr. Rajiman Widyodiningrat. Sementara itu, para pemuda pukul 8 malam mengadakan pertemuan di ruang belakang laboratorium bakteriologi pada tanggal 15 Agustus 1945. 18, perundingan itu dipimpin oleh Khairul Saleh. Para pemuda mendesak agar Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta setuju dengan usulan para pemuda, namun harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dalam sidang PPKI. Tadi sudah dibahas ya kepanjangan dari PPKI. PPKI itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya nomor 20, kedua pemimpin tersebut yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mengingatkan kepada para pemuda bahwa kekuatan Jepang masih ada di Indonesia. Kemerdekaan ini merupakan hal yang penting dan harus dilaksanakan dengan cermat. 21. Para pemuda kembali menegaskan agar proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun Bung Karno kembali menolaknya. 22 masih pelajaran IPS ya. Pada tanggal 16 Agustus 1945 nih menjelang detik-detik kemerdekaan, Bung Karno dan Bung Hatta diamankan dibawa ke Rengas Dengklok di daerah Kerawang, Jawa Barat untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang. 23. Dalam keadaan tidak menentu, datanglah Ahmad Subarjo. Kemudian diadakan pembicaraan antara Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo mengenai pelaksanaan kemerdekaan. Nomor 24. Ahmad Subarjo menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan dan dipersilahkan Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. 25. Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat atau biasa dipanggil Latif ya. Latif Hendraningrat ini lahir pada tanggal 15 Februari 1911. Dia adalah seorang prajurit pembela tanah air atau disingkat PETA. PETA itu kepanjangan dari pembela tanah air. 26. Setelah pembacaan naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno, Suhud dan Latif Hendraningrat ini mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya, bahwa yang menjahit bendera merah putih adalah Ibu Fatmawati. Dia adalah istri dari Insinyur Soekarno. Selanjutnya, di sini ada materi tentang permainan tradisional. Nomor 1, Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. Salah satu bentuk kebudayaan yang perlu dibudayakan adalah permainan tradisional. Kedua, contoh permainan tradisional yaitu yang pertama ada bentengan, ada rangku alu, ada engklek atau tapak gunung, ada congklak, dan lain-lain. Ketiga, kita akan bahas tentang permainan bentengan. Terinspirasi dari benteng yang dibangun pada masa perjuangan melawan penjajah.
Bentengan berasal dari kata benteng yang artinya pertahanan. Nah, pada masa penjajahan Belanda, para pejuang membuat benteng untuk bertahan dan menyerang para penjajah. Kelima, makna dari permainan bentengan ini adalah meningkatkan pemahaman anak-anak tentang strategi pertahanan Indonesia terhadap serangan penjajah. Keenam, permainan bentengan ini memerlukan jumlah pemain yang cukup banyak dan lahan yang datar, kosong, juga cukup luas. Nah, di bawah ini ada gambarnya ya. Ada 2 benteng dan ada beberapa anak yang bermain. Jadi ada kubu yang A, ada kubu yang B ya. Ini kalau bentengnya sampai tersentuh berarti dia kalah ya. Selanjutnya ada permainan rangku alu. Rangku alu adalah permainan tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dalam masyarakat Manggarai, rangku alu digunakan untuk merayakan hasil panen perkebunan dan pertanian yang biasanya jatuh pada bulan Juni hingga Juli setiap tahunnya. Permainan rangku alu memerlukan alat berupa bambu dengan panjang 2 meter. Nah, minimal bambunya ada 4 buah. Cara bermain rangku alu. Yang pertama, bagi pemain menjadi 2 kelompok. Kemudian, kelompok yang berjaga menggerak-gerakkan bambu. 4 orang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang bambu sambil menyanyikan lagu, tarian, dan tongkat. Nih di bawahnya ada 4 orang anak ya yang memegang bambu ya. Kemudian yang C, kelompok yang mendapat giliran main, dia akan menari dan melompat sambil menghindari jepitan bambu sesuai dengan irama lagu. Nah di bawah ini ada ilustrasi tentang cara bermain rangku alu. Masuk ke pelajaran PPKN. Di sini ada pengertian tentang makhluk sosial ya. Manusia itu adalah makhluk sosial yang artinya manusia saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Dari kita lahir, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti memerlukan orang tua kita supaya kita bisa diasuh, supaya kita bisa diberi makan sehingga bisa tumbuh besar dan bisa berjalan sendiri. Yang kedua, cara agar bisa hidup rukun dengan sesama, yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan pandangan dan keyakinan atau agama, saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang ketiga, saling membantu. Itu adalah cara agar bisa hidup rukun ya, tidak boleh beda-bedakan, saling menghargai, menghormati, membantu. Yang ketiga, manfaat dari hidup rukun dalam perbedaan yaitu yang pertama, tercipta komunikasi yang baik. Kedua, tercipta kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, rasa tentram, nyaman, dan aman. Yang keempat, memiliki banyak teman. Lanjut nomor 4, pengertian dari hidup rukun artinya. Hidup rukun artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia. Nomor 5, hidup rukun dapat dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, serta harus dibiasakan sejak dini, dan itu wajib dilaksanakan ya. Keenam, perbedaan bukan merupakan hambatan dalam menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. 7. Ada beberapa sikap yang diperlukan untuk mencapai kerukunan dalam perbedaan, yaitu yang pertama ada peduli, kedua mendahulukan kepentingan bersama, ketiga saling menghargai, keempat rendah hati atau tidak sombong ya, dan yang kelima adalah tolong menolong. 8. Kerukunan sangat diperlukan untuk membangun dan memajukan bangsa. 9. Hidup rukun dan gotong royong sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Selanjutnya masih pelajaran PPKN mengenai keberagaman di Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia ini memiliki keanekaragaman suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat.
Luasnya daerah kepulauan di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan adat istiadat dan kebudayaan. Masing-masing daerah memiliki adat istiadat dan kebudayaannya masing-masing. Yang ketiga, keberagaman tersebut tidak membuat Indonesia bercerai-berai, justru membuat rasa kebersamaan dan rasa persatuan. Keempat, hal itu tergambar dalam semboyan bangsa Indonesia. Semboyan kita apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, istilah Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari buku Sutasoma, karangan Empu Tantular. Ia adalah seorang pujangga kerajaan Majapahit. Ya, selanjutnya kita akan belajar seni budaya dan prakarya atau SBDP ya. Nah, SBDP kali ini akan membahas tentang tari tradisional di Indonesia. Kalau pada tema 1 sebelumnya kalian belajar tentang patung, nah pada hari ini SBDP-nya akan membahas tentang tari tradisional. Contoh tari tradisional yang ada di Indonesia yang pertama ada tari Jaipong. Nah, tari Jaipong ini berasal dari Jawa Barat. Tari ini dibawakan oleh seorang penari atau beberapa penari. Ciri khas tarian ini adalah gerakannya yang mirip dengan gerakan pencak silat. Kedua, tari kecak. Siapa sih yang nggak tahu tari kecak? Nah, tari kecak ini berasal dari mana? Dari Bali ya. Tari ini dibawakan oleh banyak orang. Biasanya tari ini membawakan cerita Ramayana, yaitu kisah Prabu Rama dalam mencari Dewi Sinta yang diculik oleh Prabu Dasamuka. Keunikan tarian ini adalah tidak diiringi oleh alat musik, melainkan hanya melalui suara mulut saja. Jadi para penarinya mengucapkan kata caca 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 caca, makanya dinamakan tari kecak. Yang ketiga, ada tari remo. Tari remo berasal dari Jawa Timur. Tari ini biasanya dibawakan untuk pembukaan suatu pertunjukan ludruk atau semacam tarian selamat datang dalam penyambutan tamu. Yang keempat, ada tari tortor. Tari tortor adalah tarian khas dari Sumatera Utara. Tari ini dibawakan secara berkelompok. Properti tari yang digunakan adalah kain ulos, ya, kain khas tenun dari Sumatera Utara. Yang kelima, tari piring. Tari piring berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tari ini menggunakan piring sebagai properti tarinya. Nah, berikut ini ada contoh atau gambar tari kecak ya. Nih, banyak penari kecak yang sedang menyuarakan caca-caca-caca, kemudian ada Dewi Sintanya ini. Selanjutnya di bawahnya ada tari remo. Ini contohnya tari remo ya. Kemudian ada tari Jaipong. Nih contohnya gerakannya. Dan yang terakhir ada tari tortor. Pakai kain ulos ya. Wah, cantik-cantik sekali nih tariannya. Nah, baik anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa dipahamkan atas penjelasan dari video pembelajaran kali ini ya. Akhir kata, jaga terus kesehatan supaya tidak sakit, supaya tidak terkena virus COVID-19, kalian harus rajin-rajin cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer, tidak bepergian apabila tidak diperlukan atau mendesak ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan video pembelajaran berikutnya ya. Dah.